Hai anak-anak, selamat bertemu kembali di kelas ilmu pengetahuan sosial. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat belajarnya ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih pada bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada subpokok bahasan kondisi alam negara-negara di dunia. Baiklah, mari kita bahas bersama, simak dan pahami materi berikut ini bersama saya, Haidar Poniran. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini, seperti yang Bapak telah sampaikan di awal tadi, kita akan lanjutkan materi kita masih pada bab 1, yaitu tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, dengan subpokok bahasan kondisi alam negara-negara di dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah 1. Menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. 2. Menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas bersama subpokok bahasan ini. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna. Baiklah, marilah kita bahas negara yang pertama, yaitu Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudera Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur dengan Samudera Pasifik dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut China Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Jepang mengalami dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Jepang didominasi oleh pegunungan 75% yang merupakan bagian dari rangkaian Sirkum Pasifik. Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata, perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan.
Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya terus berkurang. Pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, China 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Baik, selanjutnya kita akan bahas negara yang kedua, yaitu Tiongkok atau China. Secara astronomis, Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai dengan 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai dengan 135 derajat bujur timur. Di sebelah timur terdapat sungai-sungai besar, di sebelah barat berjejer pegunungan, di sebelah utara berbatasan dengan Mongolia, di daerah selatan terdapat daerah aliran sungai Yangtze. Tiongkok merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Tiongkok mengenal dua iklim, yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Tahun 2016, jumlah penduduknya 1,37 miliar jiwa. Selanjutnya negara yang ketiga adalah Amerika Serikat. Secara astronomis Amerika Serikat terletak di 24 derajat 33 lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 lintang selatan. Dan 172 derajat bujur timur sampai dengan 66 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin, kutub Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky Mountain di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potash, besi, gas alam dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus.
Di bagian tengah Amerika Serikat, Great Plains, terdapat padang rumput prairie, stepa, yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun, deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oak. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar, redwood, banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, sloth, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Mata pencarian utama penduduk adalah pada sektor jasa dan industri. Tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Serikat 0,6% per tahun. Sebagian besar tinggal di perkotaan. Selanjutnya negara yang keempat adalah Brazil. Brazil secara astronomis terletak di 5 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 74 derajat bujur barat. Hampir separuh wilayah Brasil adalah lembah Amazon yang berupa bentangan hutan dan air yang sangat luas. Hasil pertanian utama Brasil adalah kopi, komoditi ekspor terbesar, padi, kapas, coklat, tembakau, kacang kedelai, dan jagung. Penduduk Brasil terdiri atas orang keturunan Portugis 60%, mestizo 26%, keturunan Afrika 9%, dan suku bangsa lainnya 2%. Selanjutnya negara yang kelima adalah Jerman. Jerman secara astronomis terletak di 47 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang utara dan di antara 5 derajat bujur timur sampai dengan 15 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya 358.890 km bujur sangkar. Secara umum, Jerman beriklim sedang. Di sebelah selatan Jerman terkadang berembus angin von yang panas. Industri utama Jerman adalah besi baja. Laju pertumbuhan penduduk minus 0,2% sehingga jumlah penduduk Jerman selalu berkurang tiap tahunnya. Secara garis besar, Jerman terbagi atas 3 bagian, yaitu dataran rendah di bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah, kaki pegunungan Alpen di selatan. Selanjutnya negara yang keenam adalah Inggris. Inggris secara astronomis, terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai dengan 61 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat bujur barat sampai dengan 15 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km bujur sangkar. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Wilayah Inggris dibedakan atas 4 bagian, yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England, Inggris, dan dataran Irlandia. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas.
Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham. Jenis industrinya meliputi industri lokomotif, gerbong kereta api, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahun. Selanjutnya negara yang ketujuh adalah Mesir. Mesir secara astronomis, terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir yaitu musim panas yang sangat panas, hot summer, dan musim dingin yang ringan, mild winter. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km bujur sangkar. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, papirus, palma, kayu putih, eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara, cypress. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hina, jakal, ling, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan Semenanjung Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan delta Sungai Nil. Negara yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah Afrika Selatan. Secara astronomis, Afrika Selatan terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Afrika Selatan memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Hasil tambang utama Afrika Selatan adalah emas yang merupakan produksi terbesar di dunia. Sekitar 77% penduduk Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam, 11% orang berkulit putih, sisanya orang-orang kulit berwarna, 9%, dan dari Asia atau sekitar 2%. Di wilayah Afrika Selatan sebelah tenggara, terdapat pegunungan Drakensberg yang merupakan gunung tertinggi di Afrika Selatan. Selanjutnya adalah negara yang ke-9 yaitu Selandia Baru. Selandia Baru secara astronomis terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 48 derajat lintang selatan dan di antara 167 derajat bujur timur sampai 178 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah 286.676 km bujur sangkar. Secara garis besar, Selandia Baru terbagi atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil. Selandia Baru umumnya beriklim sedang. Laju pertumbuhan penduduk Selandia Baru sebesar 0,7%. Mayoritas adalah orang berkulit putih. Di dataran Canterbury terdapat kegiatan pertanian campuran dan peternakan domba yang menghasilkan wol, gandum, dan barley. Selanjutnya negara yang ke-10 atau negara yang terakhir kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu Australia. Bentang alam Australia sebagian besar berupa dataran dengan beberapa gunung dan pegunungan yang tidak terlalu tinggi.
Beberapa gunung yang ada di Australia antara lain Gunung Brockman 1114 meter, Gunung Bruce 1235 meter, Gunung Ziel 1510 meter, Gunung Kosciuszko 2230 meter, dan Gunung Raun 1615 meter. Sungai-sungai yang ada di Australia antara lain Sungai Dawson di Queensland, Sungai Darling di New South Wales, Sungai Fitzroy di Australia Barat, dan Sungai Victoria di Australia Utara. Selain sungai, di Australia juga terdapat beberapa danau yang cukup besar. Danau-danau yang ada di Australia antara lain Danau Eyer, Gardner, dan Torrens di Australia Selatan, Danau Carnegie dan Danau Barlek di Australia Barat, serta Danau Mackay di perbatasan Australia Barat dan Australia Utara. Demikianlah anak-anakku materi kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk lebih memahami materi kita pada kesempatan kita kali ini, silakan kerjakan tugas mandiri yang ada pada LKPD bab 1 aktivitas 2 halaman 5-7 serta games dan kuis di mana linknya akan dibagikan lewat grup WhatsApp kelas. Sampai bertemu kembali di kelas ilmu pengetahuan sosial selanjutnya.